Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Andrian Syah dengan NIM 0102 1182 12 60 16 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, yang akan menjelaskan tentang substansi tasaruf. Tasaruf. Tasaruf menurut istilah ulama fikih adalah setiap yang keluar dari seseorang yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengan syarok menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat. Sehingga makna tasaruf dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad. Karena akad walaupun bagian dari tasaruf hanya saja ia sekedar tasaruf kauli atau ucapan belaka yang terjadi karena dua keinginan yang sama. Seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad. Tasaruf terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah tasaruf fi'li atau perbuatan. Dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya. Selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, meneruskan benda orang lain. Yang kedua ialah tasaruf kauli atau perkataan. Tasaruf kauli yaitu sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian seperti jual beli, sewa menyewa, dan perkongsian. Substansi tasaruf. Yang selanjutnya ialah janji. Janji adalah tidak mengikat. Justru dari sudut undang-undang, seseorang tidak boleh memaksa pihak yang berjanji untuk melaksanakan janjinya, hanya semata-mata berdasarkan wujud janjinya yang terdahulu. Ibnu Subrumah berpendapat bahwa orang yang berjanji mesti bertanggung jawab ke atas janji yang dibuat, dan dia boleh dipaksa sekiranya dia tidak berbuat sedemikian. Mazhab Hanafi dilihat lebih cenderung dengan pandangan Ibnu Subrumah apabila mereka berpendapat bahwa janji mesti dipenuhi, terutamanya apabila janji tersebut disertakan dengan syarat demi untuk mengelakkan penipuan berlaku. Walau bagaimanapun, hanya janji yang bertaklik saja merupakan janji yang mengikat, yaitu apabila sebab berkenaan berlaku. Selanjutnya ialah akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-akad yang secara etimologi berarti perkataan, perjanjian, dan permufakatan. Percantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syarok. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun percantuman kata-kata berpengaruh pada objek perikatan. Maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syarok pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syarok yang berdampak pada objeknya. Perbedaan antara tasyaruf janji dan akad. Tasaruf janji dan akad memiliki perbedaan yang penting dalam konteks hukum Islam. Tasaruf adalah setiap perilaku yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syarok. Tasaruf terbagi menjadi tasaruf yang terbentuk akad, tasaruf kauli, dan tasaruf selain akad. Akad di sisi lain adalah kategori transaksi yang berisi ucapan, janji, atau merupakan keinginan pihak untuk melakukan atau membatalkan akad dan berbeda dengan akad karena tidak mengikat secara hukum. Dalam konteks hukum Islam, perbedaan antara akad dan janji sangat jelas. Akad adalah sikap untuk melahirkan suatu perbuatan pada saat itu, sementara janji hanya merupakan suatu penyampaian keinginan akad memiliki pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya, menimbulkan akibat hukum pada objek akad serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain.
Contoh penerapan wa- wa'ad dan muawadah dalam transaksi muamalah. Yang pertama ialah hibah atau pemberian. Hibah adalah pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya hijab dari orang yang memberikan. Tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut Imam Kuat Kudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan qabul dari si penerima hadiah. Selanjutnya ialah ibrah. Menurut arti kata ibrah sama dengan melepaskan, mengikhlaskan atau menjauhkan diri dari sesuatu. Menurut istilah fikih, ibrah adalah pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang. Menurut syariat Islam, ibrah merupakan salah satu bentuk solidaritas dan sikap saling menolong dalam kebijakan yang sangat dianjurkan syariat Islam. Selanjutnya ialah wakalah. Al-wakalah menurut bahasa Arab dapat dipahami sebagai at-tawwid yang dimaksudkan adalah bentuk penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain yang dipercayainya. Yang dimaksud dalam pembahasan ini wakalah yang merupakan salah satu jenis akad yakni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Selanjutnya ialah kafalah. Pengertian kafalah menurut bahasa berarti al al daman, jaminan, hamalah, beban, dan ja'amah, tanggungan. Sedangkan menurut istilah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, di mana pemberian jaminan kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan. Selanjutnya ialah hawalah. Menurut istilah, hawalah diartikan sebagai pemindahan utang dari tanggungan penerima utang kepada tanggungan yang bertanggung jawab dengan cara adanya penguat. Atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang pihak pertama yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran dari utang atau pembayaran utang kepada pihak ketiga. Selanjutnya ialah wakaf. Wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melenggangkan harta tersebut sebagai takarub kepada Allah Ta'ala. Hukum wakaf sama dengan amal jariah. Sesuai dengan jenis amalannya, maka berwakaf bukan sekedar berderma atau sedekah atau sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunnah. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.